Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Ica Rohimasanti dari kelas 3D Prodi Manajemen dengan NIM 243011149. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara input data angket ke SPSS dan bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan metode saya memiliki responden 40 orang. Sebelum saya menginput data ke SPSS, terlebih dahulu saya menjelaskan angka X1 sampai X8 dan angka-angka ini. X1 sampai X8 ini artinya pertanyaan dari gaya kepemimpinan, atau X1 itu memiliki 8 pertanyaan. Dan angka 4, 5, dan seterusnya ini memiliki skor. Contohnya kita taruh skor responden yang pertama itu sangat tidak setuju, kita kasih skor 1. Tidak setuju kita kasih skor 2. Tidak tahu kita kasih skor 3. Setuju kita kasih skor 4. Dan sangat setuju kita kasih skor 5. Tulis seperti ini. Kita blok semuanya. Kita copy. Lalu masuk ke SPSS. Di SPSS ada dua data view dan data variable view. Di sini saya akan menggunakan variable view. Di variable view ini langsung saja paste yang tadi kita copy itu. Setelahnya seperti ini. Di value kita pakai angka 1. Labelnya itu sangat tidak setuju. Kita singkat jadi STS. Terus add. Dan value kedua kita pakai 2. Labelnya kita pakai tidak setuju. Kita singkat jadi TS. Lalu add. Yang ketiga kita pakai labelnya tidak tahu. Kita singkat jadi TT. Terus yang keempat labelnya setuju. Kita singkat S. Yang kelima labelnya sangat setuju. Kita singkat jadi SS. Lalu kita add. Setelah itu kita pencet OK. Setelah tampilannya seperti ini kita copy. Terus kita blok semuanya sampai X1.8. Setelah itu kita paste. Caranya sama kayak yang tadi, kita blok sampai X2. Lalu paste. Kita blok sampai Y7, terus paste juga. Terus kita lihat tampilannya di data view. Seperti inilah tampilannya. Setelah tampilannya di atas seperti ini, lalu kita masukkan data yang di Excel tadi. Pilihan yang di atas seperti ini, lalu kita masukkan data yang di Excel. Kita blok semua data ini. Kita copy. Lalu kita paste. Setelah seperti ini, kita klik Analyze, Deskriptif, Statistik. Terus kita cari frekuensi. Di sini kita masukkan total X1, total X2, dan total Y. Di sini saya akan mencari min, median, dan modenya. Dan nilai minimumnya dan nilai maksimumnya
Lalu kita continue. Kemudian di sini saya akan menggunakan chart. Saya akan menggunakan histogram. Lalu continue. Kemudian oke. Oke. Di sini tampilannya seperti ini. Histogramnya. Kemudian di sini saya akan mencari deskriptifnya. Klik Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian Deskriptif. Kemudian kita masukkan total X1 sama kayak yang tadi cara kita. Lalu oke. Inilah tampilan deskriptifnya dari total X1, total X2, dan total Y. Setelah itu, saya akan menguji normalitas dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka penelitian berdistribusi normal. Dan juga jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Di sini saya sudah merangkum total X1, X2, dan Y. Setelah itu kita kembali ke SPSS. Kita klik di variabel view. Kita klik X1, X2, dan Y. Di label 1 ini saya tulis gaya kepemimpinan. Dan label di X2 ini saya tulis motivasi kerja, dan di label Y ini saya tulis kinerja karyawan. Setelah ini selesai, lalu kita masukkan ke data view. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita rangkum, kita blok. Lalu kita copy. Lalu ke SPSS kita paste. Untuk mengetahui nilai ini berdistribusi normal atau tidak, kita klik Analyze, kemudian Regressi, kemudian Linear. Dependennya kita pakai Y, dan independennya kita pakai X1 dan X2. Kemudian saya pilih Save, dan saya pilih Residual Unstandardized. Kemudian Continue. Kemudian oke. Beginilah tampilannya. Setelah itu, dia akan muncul residual, angka-angka yang ada di residual. Cara menguji normalitasnya, kita klik Analyze, Deskriptif Statistik, kita pilih Explore. Kemudian dependennya ini kita klik residualnya, lalu kita klik plot, lalu centang yang normality continue,
lalu oke. Inilah hasilnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai 0,704, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Assalamualaikum.